Guna mengetahui konstruksi kasus ini, tim Fakta menyusuri kembali tempat penemuan jenazah Handi di wilayah Sungai Serayu, Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Ari adalah orang yang pertama kali menemukan jasad Handi di pinggir Sungai Serayu. Saat ini saya akan menemui saksi mata yang pertama kali menemukan jenazah Handi yang merupakan korban kecelakaan di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Seperti apa kesaksian dari saksi mata tersebut? Kita akan temukan faktanya. Permisi, Assalamualaikum. Kita dari program Fakta TV One mau bertemu dengan Mas Ari. Oh, Mas Ari. Oke, apa kabar Mas Ari? Mas Ari betul yang merupakan saksi mata ketika pertama kali menemukan jenazah? Iya. Betul. Ini lokasinya di mana sih Mas, kalau boleh tahu? Ya dari sini kurang lebihnya 1 kiloan lah. Kita boleh Mas diantar ke sana? Oh boleh. Oke. Kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai lokasi, tapi saya di sini tidak sendiri bersama dengan Mas Ari, tapi juga ada Pak Dwi ya dari Polresta Banyumas, betul Pak Dwi ya? Yang pertama kali Mas Ari temukan terkait dengan korban yang bernama Handi itu di mana? Pertama kali lihat di sana di lokasi. Itu namanya apa Mas? Di Lokasinya? sana ikutnya Sungai Serayu tapi gerumbulnya Cibali Hilir dari Sungai Serayu ini kemana Mas? ke laut Ke daerah mana? Cilacap. Tak cukup jauh untuk sampai di lokasi temuan jasad Handi Saputra. Lokasi Sungai Serayu yang memiliki aliran cukup deras membuat benda-benda yang berada di atasnya cukup cepat terbawa arus sungai. Dan inilah lokasi Handi Saputra ditemukan untuk pertama kalinya sejak kejadian kecelakaan di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Dengan posisi tertelungkup dikelilingi sampah sungai, ditambah lagi kondisi badan yang penuh dengan luka memerah, inilah kondisi Handi saat ditemukan. Jadi waktu itu kondisinya kayak gini? Iya, tapi kan dulunya pohon bijinya menghadap ke sini. Nah waktu itu gimana kondisinya Mas untuk pasang surutnya di daerah sini? Waktu itu lagi hujan atau gimana? Pas malamnya kan banjir, terus paginya surut. Posisi mayatnya di sini, nggak di air tapi di daratan. Oke, kita boleh turun yuk Mas? Oke. Jadi persis seperti ini Iya, kondisinya ya. Mas, kita boleh Mas untuk reka ulang posisinya korban itu seperti apa waktu pertama kali Mas Ari lihat? Posisi kayak gini. Di Posisinya bawahnya- kayak gini? Iya, di bawahnya pohon pisang. Oh, di bawahnya pohon pisang? Nah, posisi tangannya itu memegang pohon pisang juga atau enggak Mas? Enggak. Pohon pisang itu posisinya ada di mana Mas Ari? Kayak gini, ada yang kayak gini posisinya, terus ada yang di bawah yang kecil tapi nggak kelihatan. Oh, jadi ada dua? Iya. Kondisi dari jenazah sendiri seperti apa kalau waktu itu Mas Ari lihat? Saya kondisinya udah bau busuk sih, udah baunya menyengat lah. Sepintas apa yang dilihat waktu itu? Mas Ari? Ya, cuman ada yang ketutup apa lumpur, terus di sini juga seperti ada bercak darah atau gimana lah. Ya kita langsung pergi ke tepian nunggu tim Tagana sama tim Inafis datang. Karena kita nggak berhak sih. Kitanya langsung ke eksekusi karena takutnya ada apa-apa kan udah ada yang nanganin tim Inafis sama Tagana kayak gitu. Untuk proses identifikasinya Iya. itu ya. Nah, kemudian tim Inafis datang ke lokasi itu di hari apa? Tadi kan penemuan di tanggal 11 ya? Iya, Nah, tanggal 11. Inafis datang ke sini. Mas, saya ingin tahu deh. Ini kan Mas Ari sudah cukup lama tinggal di daerah sini ya, sudah 35 tahun. Menurut analisa dari Mas Ari, ini pertama kali jenazah dibuang itu di lokasinya di mana? Menurut dari kondisi, kalau sih menurut saya kondisi sebelah barat Sungai Serayu kemungkinan 60% dari Sungai Tajung. Karena Oke. biasanya kalau ada sampah datang dari Sungai Serayu pasti lewatnya ke timur. Nah itu, saya bisa tidak mendapatkan gambaran itu secara jelas. Sebentar. Nah ini kebetulan saya ada tablet yang Ini dari Sungai Tajung, ini Sungai Serayu. Nah, kalau misalnya dari Sungai Serayu biasanya kalau sampah ini sungai. Kalau sampah dari Sungai Serayu pasti ininya ke sebelah timur. Tapi kalau kemungkinan Sungai Tajung ini kan nyampe tembus ke sini.
ke timur sana. Biasanya kalau ada sampah Sungai Tajung pasti kebanyakan sebelah barat, sebelah sini. Oke. Nah, ini jenazah pertama kali ditemukan di mana? Di sebelah barat sini. Oh, di sebelah barat di sini. Iya. Berarti artinya kemungkinan itu dari mana? Berarti dibuang Dari Sungai Tajung. Bagi Ari, temuan jasad manusia di Sungai Serayu ini bukan kali pertama saja. Sejak bertahun-tahun Sungai Serayu ini telah banyak ditemukan jasad tubuh manusia tanpa identitas. Saat itu, aparat masih belum mengetahui identitas Handi dan menyelidiki mungkinkah ini kasus pembunuhan atau jasad warga yang tenggelam karena terseret arus sungai. Apalagi diketahui kemudian dari hasil otopsi, Handi tewas akibat tenggelam. Saya ada dapat laporan dari warga yang intinya bahwa telah ditemukannya mayat yang nggak tahu itu mayat dari mana, seperti itu. Kita langsung mengecek ke lokasi bahwa kebenarannya benar-benar mayat tersebut emang ada apa enggak. Setelah kita cek emang ada, yang tidak diketahui identitasnya. Oke, tapi ketika melihat secara langsung kondisi korban atau jenazah ini seperti apa, Pak? Apakah kemudian ada luka, misalnya bekas kecelakaan atau seperti apa? Bisa dibagi informasinya ke kami, Jadi Pak? kalau setelah saya lihat bahwa posisi jenazah tersebut kan posisi tengkurap, jadi nggak lihat semata-mata. Jadi begitu kita amankan atau kita pinggirkan di sebelah sana, di tipe sebelah sana, ternyata dari tim Inafis bahwa kita lihat sendiri bahwa dari fisiknya matanya sudah rusak, yang sebelah kanan sama telinga kanan kiri sudah rusak. Oke, kemudian setelah itu langsung dibawa Bahwa kemana? setelah Inafis baru di situ dicek sama tim Inafis maksudnya keberadaan fisiknya ini itu. Setelah itu baru di otopsi ulang di Margono. Oke, ada hal-hal yang disampaikan oleh tim Inafis, Pak, berkaitan dengan kematian dari jenazah itu? Jadi menurut informasi dari tim Inafis bahwa jenazah tersebut meninggal posisinya masih hidup pada waktu itu. Indikatornya dari mana mengenai kematian korban? Jadi indikatornya kondisi untuk mayat tersebut itu di dalam mulut sampai paru-parunya itu ada pasir dan ada air yang di dalam paru-paru itu. Jadi kalau posisi mungkin menurut keterangan dokter mungkin kalau posisi sudah mati ditenggelamkan itu nggak mungkin pasir itu masuk gitu. Dwi yang kala itu turut membantu evakuasi jasad Handi dari pinggir Sungai Serayu pun tak menyangka jika sosok jasad ini adalah korban kecelakaan di wilayah Nagreg yang sudah sepekan dalam pencarian pihak keluarga dan aparat kepolisian daerah Jawa Barat. Nah, Pak, setelah itu kan kemudian dilakukan proses identifikasi. Pada akhirnya ditemukan atau diketahui bahwa yang bersangkutan adalah korban kecelakaan. Gimana ceritanya? Belumnya kejadian ditemukan ini kan mungkin dari pihak korban atau mungkin dari keluarganya mungkin laporan ke polisi bahwa keluarganya telah hilang atau mungkin telah kecelakaan. Makanya ada beberapa ciri-ciri yang mungkin menggambarkan bahwa arahnya ke sini gitu loh. Akhirnya didatangilah dari Polres Bandung ke Polres Banyumas. Dan akhirnya dinyatakan bahwa yang bersangkutan atau jenazah yang ditemukan itu adalah korban kecelakaan atau korban yang diduga tabrak lari di wilayah Nagreg, Jawa Barat. Iya. Dikarenakan jasad Handi ditemukan tanpa identitas, tubuh Handi pun dikuburkan di pemakaman umum wilayah Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Kami pun melanjutkan langkah untuk menuju tempat dimakamkannya Handi pasca ditemukan jasadnya di Sungai Serayu. Bagi masyarakat Rawalo, tanah ini sudah banyak menguburkan jasad manusia yang tubuhnya ditemukan di wilayah Sungai Serayu tanpa identitas. Setelah jenazah Handi ditemukan oleh warga setempat di tanggal 11 Desember 2021, kemudian langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Margono untuk dilakukan proses identifikasi jenazah termasuk juga otopsi untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab kematian. 4 hari setelah dilakukan proses otopsi dan juga identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono, ternyata tidak berhasil ditemukan identitas yang bersangkutan, sehingga ini yang kemudian membuat tim petugas memutuskan untuk mengembalikan jenazah tersebut kepada warga setempat yang pertama kali menemukan jenazah Handi. Dan disinilah kemudian pertama kali jenazah Handi dimakamkan, pemirsa, tepatnya ini di lokasi Banjarparakan di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.
Dan kemudian setelah dimakamkan di sini, kurang lebih informasi dari warga setempat dan juga pihak kepolisian menyebutkan bahwa 3 hari setelah dimakamkan di lokasi ini pemirsa, kemudian pihak keluarga mendatangi pihak kepolisian dan barulah di situ diketahui bahwa jenazah yang dimakamkan di sini adalah korban kecelakaan di wilayah Nagrek, Jawa Barat melalui laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Kemudian setelah itu baru pihak keluarga meminta kepada pihak petugas tempat untuk membongkar makam ini dan juga kemudian memindahkan jenazah Handi ke wilayah tempat tinggal mereka di wilayah Nagrek, Jawa Barat. Tim Fakta pun melanjutkan langkahnya menuju jembatan yang diduga kuat menjadi tempat Handi dan Salsabila dibuang oleh 3 oknum TNI. Nah pemirsa, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh warga yang pertama kali menemukan jenazah Handi menyebutkan bahwa diduga di lokasi inilah di Jembatan Menganti merupakan lokasi pertama kali jenazah Handi ini dibuang oleh ketiga oknum anggota TNI. Kenapa? Karena berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh warga bahwa di ujung sana ini merupakan Sungai Serayu dan tepat di Sungai Serayu itulah jenazah dari Handi ditemukan pertama kali oleh warga sekitar. Dan kalau kita melihat memang pemirsa, kalau Anda lihat juga ini merupakan ruas jalan dari arah Bandung Jogja sebelah kanan saya ini menuju ke sebelah kiri saya yaitu wilayah Cilacap. Nah, menjadi pertanyaan saya juga saat ini kalau Anda lihat tepat di belakang saya pemirsa ada 2 anggota TNI yang saat ini berada di lokasi, di mana lokasi ini menurut keterangan warga diduga sebagai lokasi pertama kali ketiga oknum anggota TNI ini membuang jenazah Handi.